Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Mbak, jumpa lagi. Selamat datang di Sepotong Kisah Kehidupan. Ibu adalah sosok yang diciptakan Allah dengan berbagai keunikan dan beberapa derajat kelebihan di atas seorang ayah. Tapi walaupun memiliki keistimewaan yang sangat tinggi, ibu masih tetap manusia biasa yang juga melakukan hilaf, kesalahan, bahkan merugikan keluarga dan anak-anaknya. Seperti kisah kali ini, kita dapat potongan kisah kehidupan dari ceritanya Mas Andi yang menceritakan tentang ibunya yang sudah melakukan kesalahan terhadap kehidupan Andi dan kakaknya. Selain itu, ibunya ini juga telah menyakiti ayahnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, di sini kami mengharapkan Mas dan Mbak untuk menjadi saksi hidup dari setiap cerita yang kami bagikan. Dengan tidak lupa like cerita ini, subscribe, dan share. Selain itu, aktifkan juga tombol notifikasi agar Mas dan Mbak bisa selalu update nih setiap cerita-cerita terbaru yang kami bagikan. Nah, kalau Mas dan Mbak udah siap, yuk kita masuk ke kisahnya. Keluarga Mas Andi ini keluarga kecil. Papanya bernama Pak Teddy, ibunya Bu Yuni, kakaknya Mbak Ira, dan Mas Andi sendiri sebagai anak terakhir. Awalnya kehidupan keluarga mereka ini sangat-sangat harmonis, rukun, pokoknya hidup dalam kebahagiaan lah. Karena pada saat itu ibu mereka, Ibu Yuni ini bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup terkenal dan cukup punya nama di Indonesia pada waktu itu. Sedangkan Pak Teddy ini merupakan pengusaha di bidang logistik. Kehidupan mereka ini bahagia, papa dan mamanya juga harmonis, tapi kebahagiaan ini tidak berlangsung terlalu lama. Karena pada saat Mas Andi ini naik kelas 6 SD, dan Mbak Ira pada waktu itu sudah hampir tamat SMP, kondisi keluarga mereka ini mulai goyang. Pak Teddy, papa mereka, usahanya mengalami kejatuhan. Benar-benar cepat prosesnya. Walau pada waktu itu Mas Andi ini tidak terlalu mengerti apa penyebab kejatuhan dari usaha papanya ini, tetapi Mas Teddy pernah mendengar papanya ini berbicara atau berbincang kepada ibunya kalau usahanya Pak Teddy ini ditipu oleh temannya. Hanya sebatas itu Mas Andi tahu tentang kronologi jatuhnya usaha papanya ini. Nah, setelah kejatuhan usaha papanya ini, otomatis penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga satu-satunya bersumber dari mamanya, Ibu Yuni. Untungnya, di saat Pak Teddy ini lagi terpuruk, usahanya jatuh, nah Ibu Yuni ini jabatannya naik. Nah, tapi di balik semua itu, Bu Yuni harus berpindah kota karena Bu Yuni menjadi kepala cabang kantor tersebut di kota yang berbeda. Sekitar 5 jam perjalanan gitu kalau ditempuh dengan mobil atau kendaraan umum. Awalnya Pak Teddy ini tidak mengizinkan karena ya cukup jauh lah jarak antara mereka. Belum lagi Mas Andi, Mbak Ira, dan Pak Teddy ini kan masih membutuhkan support dari Bu Yuni untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Waktu itu Bu Yuni ini beralasan, ya gimana lagi,
Kalau dia tidak menerima tawaran ini, ya otomatis kehidupan keluarga mereka akan morat-marit gitu. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup sengit dan lama antara Pak Teddy dan Bu Yuni, dengan sangat terpaksa Pak Teddy ini mengizinkan Bu Yuni untuk di kantor cabangnya itu. Ya karena sudah mendapat izin, singkat cerita, Bu Yuni pun pindahlah ke kota tersebut. Walaupun mereka berjauhan, tapi Mas Andi, Mbak Ira, begitupun juga dengan Pak Teddy ini masih lancar komunikasinya dengan Bu Yuni. Sampai beberapa bulan kemudian, ya keanehan mulai terjadi. Pada suatu siang, Bu Yuni ini pulang. Mas Andi dan Mbak Ira seneng dong, istilahnya kan ibunya udah beberapa bulan gak pulang gitu. Tahu-tahu pulang, ya mereka melepas rindu. Tetapi kebahagiaan itu bertolak belakang dengan Pak Teddy. Pak Teddy saat itu harus menelan pil pahit karena pada waktu itu ternyata Bu Yuni ini pulang untuk menggugat cerai Pak Teddy. Alasannya simpel karena Pak Teddy ini sudah tidak bisa menafkahi mereka. Karena ya itu tadi, kondisi dari Pak Teddy ini kan sedang terpuruk nih. Secara ekonomi ya dia tidak ada penghasilan apa-apa. Saat itu walaupun Mas Andi ini belum begitu mengerti dengan kata-kata atau keinginan dari ibunya ini, yang Mas Andi pahami waktu itu adalah kata cerai. Yaitu apabila bercerai, antara papa dan mamanya akan berpisah. Itulah yang membuat Mas Andi ini menjadi sedih dan menangis memohon kepada ibunya ini agar tidak meninggalkan mereka. Pak Teddy berjanji akan berusaha lebih keras lagi untuk memulai bisnisnya kembali. Tapi ya itu, entah apa yang ada di pikiran Bu Yuni pada saat itu, dia tetap bersikeras untuk memilih bercerai dengan Pak Teddy. Nah, setelah pertengkaran itu, Bu Yuni ini tidak menginap di rumah. Dia menginap di sebuah hotel. Nah, Mas Andi dan Mbak Ira ini tahu nih alamat hotelnya ini di mana. Mereka menyampingkan pertengkaran antara papa dan mamanya ini. Mereka ingin bertemu dengan mamanya, bercengkrama lebih banyak lagi. Pokoknya ingin berbagilah dengan mamanya ini. Nah, sepulang sekolah, mereka pun berjanji atau janjian antara Mas Andi dan Mbak Ira ini mau main ke hotel tempat ibunya menginap. Saat setibanya mereka di sana, mereka melihat mamanya, Ibu Yuni ini, sedang berdua dengan seorang laki-laki yang kelihatan memang mapan. Ya kalau dibandingkan dengan papa mereka pada saat itu ya jauh lah. Papa mereka waktu itu sedang berada di benar-benar level bawah. Walaupun mereka kecewa, tapi mereka tetap berharap ibu mereka ini masih bisa pulang dan kembali kepada mereka. Nah, akhirnya Mas Andi ini ceritalah kepada Pak Teddy apa yang mereka lihat tadi siang. Pak Teddy hanya bisa tersenyum dan mengatakan, itulah alasan utama mama mereka ini menuntut berpisah dari papanya. Karena papanya tidak bisa memberi apa yang ibu mereka harapkan. Ya, Pak Teddy di sana tidak menyalahkan Bu Yuni, tetapi dia mengatakan emang dia yang salah karena tidak mampu memberi apa yang Ibu Yuni inginkan. Jadi, Mas Andi dan Mbak Ira tidak boleh membenci mama mereka. Mendengar penjelasan dari Pak Teddy ini, ada sedikit amarah di dalam hati Mas Andi dan Mbak Ira. Sampai puncaknya ketika ibu mereka ini pulang lagi mengambil beberapa barang milik pribadinya dan berpamitan kepada mereka untuk pergi dari rumah tersebut. Waktu itu Mas Andi dan Mbak Ira ini kembali memohon kepada Ibu Yuni tersebut agar tidak berpisah dengan Pak Teddy. Tetapi Bu Yuni tekadnya sudah bulat dan tetap meninggalkan anak-anaknya itu. Mas Andi dan Mbak Ira ini melepaskan kepergian dari
mama mereka ini dengan tangis yang begitu lirih dan pilu. Pak Teddy pun merangkul kedua anaknya itu dan mengatakan, ini bukan salah mama. Jadi jangan menyalahkan mama, jangan membenci mama. Karena kalian bisa sampai seperti sekarang ini, itu karena peran mama dalam kehidupan kalian. Mama tidak jahat, mama tidak menyakiti kita, hanya saja dia mengikuti takdirnya untuk pergi dari kita. Kata Pak Teddy pada waktu itu kepada Mbak Ira dan Mas Andi. Ya, walaupun ada kekecewaan di hati Mbak Ira dan Mas Andi pada saat itu, tapi setelah mendengar nasihat dari Pak Teddy ini, mereka tetap menganggap Bu Yuni itu sebagai mama mereka yang terbaik. Sepeninggalan dari Bu Yuni, Pak Teddy ini pun berusaha lebih keras lagi untuk membangun bisnisnya mulai dari nol lagi. Dan dalam hitungan beberapa tahun, berkembang dengan pesat seperti dulu. Karena ya memang Pak Teddy ini memang udah punya basic di bidang itu. Di tahun-tahun awal, Mas Andi dan Mbak Ira ini masih bisa nih menghubungi Ibu Yuni, baik itu melalui telepon maupun dengan pesan singkat. Sampai memasuki tahun ketiga, setelah Ibu Yuni ini pergi dari rumah, tiba-tiba Ibu Yuni ini nggak bisa dihubungi. Mulai titik itulah komunikasi antara Mbak Ira, Mas Andi, dan Bu Yuni ini terputus. Nah, karena tidak bisa dihubungi, Mbak Ira dan Mas Andi ini meminta kepada Pak Teddy agar supaya Pak Teddy ini bisa mencari alamat tempat tinggal atau alamat kantor dari Bu Yuni. Ya mereka berpikiran, siapa tahu Pak, ponselnya Mama hilang atau ponsel Mama ganti sehingga dia tidak menyimpan nomor kita dan kita tidak bisa menghubungi mereka. Ya itu tadi, Mas Andi dan Mbak Ira ini benar-benar dididik untuk berpikiran positif dan tidak menyalahkan ibu mereka. Pak Teddy waktu itu mengiyakan dan berjanji pada suatu saat mereka pasti ketemu dengan Bu Yuni. Nah, tanpa sepengetahuan Mbak Ira dan Mas Andi, Pak Teddy ini ternyata mencari informasi tentang Bu Yuni. Dan dalam pencarian itu, berbagai luka, berbagai derita, dan berbagai pukulan keras dirasakan oleh Pak Teddy. Dia mendapatkan kenyataan Bu Yuni ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang lebih mapan, lebih kaya, dan lebih bisa memenuhi keinginan dari Bu Yuni ini. Dan karena Pak Teddy ini masih menyimpan rasa cinta yang sangat besar terhadap Bu Yuni, wajar dia merasa sakit. Dan rasa sakit itu dia pendam sendiri. Dan kepada anak-anaknya, dia tidak menceritakan rasa sakit itu agar anak-anaknya tidak membenci Bu Yuni. Singkatnya, setelah pencarian beberapa lama, Pak Teddy ini pun mendapatkan alamat kantor dan alamat rumah dari Bu Yuni. Sebenarnya pada saat itu dia pengen sekali mengajak Ira dan Mas Andi ini untuk ketemu ke Bu Yuni, tetapi Pak Teddy memikirkan mental anak-anaknya. Dia tidak mau saat anak-anak datang menemui Bu Yuni, ini mereka dicuekin. Karena Bu Yuni sudah bahagia bersama pria lain, bahagia dengan keluarganya yang baru, dan tidak mau lagi ketemu dengan mama mereka. Itu yang dihindari oleh Pak Teddy ini. Begitu tulus dan begitu besar kasih sayang Pak Teddy ini terhadap keluarganya, sehingga dia tidak mau antara anak dan mantan istrinya ini putus hubungan. Nah, Pak Teddy terus menunda-nunda pertemuan antara Bu Yuni dan kedua anaknya ini. Hingga tanpa terasa, bertahun-tahun penundaan itu dilakukan oleh Pak Teddy. Itu sekitar 15 tahun lebih lah mereka tidak bertemu dan putus kontak dengan Ibu Yuni.
Dan waktu itu Mbak Ira ini sudah tamat kuliah, sudah mendapatkan gelar. Ya otomatis Pak Teddy ini meminta Mbak Ira ini melanjutkan usaha bidang logistik yang Pak Teddy geluti ini. Sedangkan Pak Teddy ini kayak cuma memantau aja, mengawasi. Ya karena waktu itu usia Pak Teddy ini memang udah lumayan tua gitu, udah memasuki menjelang 60 tahun. Sedangkan Mas Andi waktu itu masih kuliah. Nah mungkin karena usia Pak Teddy ini sudah tua dan efek dari kerja kerasnya yang terlalu keras di masa muda, akhirnya Pak Teddy ini pun mengalami sakit yang cukup parah. Hanya bertahan beberapa bulan sampai dia menyerah dengan takdir. Pak Teddy menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi di balik semua itu, Mbak Ira dan Mas Andi ini sangat bangga terhadap Pak Teddy. Karena sampai tutup usia, Pak Teddy ini masih memilih untuk sendiri mencurahkan semua perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka berdua. Tanpa pernah Pak Teddy ini merencanakan untuk menikah lagi. Mereka bisa menemani papa mereka ini di saat detik-detik terakhir. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Pak Teddy ini menyerahkan alamat rumah dari Bu Yuni. Mengetahui hal itu, Mbak Ira ini pun sedih. Ternyata Pak Teddy ini memendam cukup lama keinginan untuk mempertemukan anak-anak dengan Bu Yuni. Setelah menerima alamat tersebut dan menceritakan semuanya, Pak Teddy pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia berpamitan kepada Mas Andi dan Mbak Ira dalam kondisi tersenyum karena melihat anak-anaknya sudah berhasil di titik yang dulu ia rencanakan. Nah, singkat cerita, prosesi pemakaman Pak Teddy ini pun berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Pihak keluarga, kolega, teman, karyawan, dan tetangga orang-orang terdekat pun banyak yang membantu prosesi pemakaman tersebut. Nah, setelah prosesi pemakaman dari Pak Teddy ini selesai, Mbak Ira dan Mas Andi pun melanjutkan lagi petualangan mereka dalam pencarian ibu mereka. Nah, mereka pun langsung menuju ke kota yang tertulis dalam alamat tersebut dan mencari informasi tentang letak pasti rumah yang dimaksud dalam alamat itu. Setelah mencari selama 2 hari, akhirnya mereka pun menemukan alamat letak dari rumah tersebut. Sebuah rumah sederhana yang memiliki halaman yang luas, terletak di pinggiran kota yang sejuk, sekitar area persawahan itu. Setelah meyakinkan bahwa rumah itu benar, Mbak Ira dan Mas Andi pun masuklah ke dalam rumah itu dan mengucapkan salam. 2 kali mereka mengucapkan salam, akhirnya ada jawaban dari dalam. Dan suara itu mereka kenali. Itu adalah suara Bu Yuni yang sudah 20 tahun mereka rindukan. Setelah menunggu beberapa saat, pintu pun terbuka dan keluarlah sosok yang mereka rindukan selama ini. Tetapi mungkin karena sudah berpisah selama 20 tahun, jadi Bu Yuni ini seperti tidak ingat siapa yang ada di depannya. Mbak Ira dan Mas Andi waktu itu seperti orang nge-freeze. Tidak bisa bergerak, mereka terpaku melihat Bu Yuni pada saat itu. Penampilan Bu Yuni masih cantik, khas seperti wanita dengan jabatan tinggi, walaupun umurnya sudah 50 tahunan waktu itu. Kurat-kurat kecantikan itu masih ada, masih tersisa, dan mereka mengenali itu. Sedangkan Bu Yuni
mungkin sudah berpisah terlalu lama sehingga tidak mengenali kedua anaknya ini. Maaf, Mas Mbak, nyari siapa? Dan Mas Mbak ini dari mana? Mereka pun belum bisa menjawab karena mereka waktu itu terpaku benar-benar dengan perasaan yang campur aduk, ada rindu, ada sedih. Pokoknya campur aduk lah di sana perasaan Mas Andi dan Mbak Ira ini. Nah, sampai waktu itu Mbak Ira ini menguatkan hatinya dan mampu mengeluarkan satu patah kata. Mama, Bu Yuni mendengar kata itu disebut, kata yang 20 tahun lebih yang tidak lagi dia dengar, itu langsung gemetar. Dan Mas Andi pun mengatakan, Ma, ini Andi, Ma, dan ini Mbak Ira. Sambil mendekat ke arah Bu Yuni, dan mereka itu juga duduk bersimpuh di depan Bu Yuni. Bu Yuni hanya bisa menunduk dan merangkul kedua anaknya ke dalam pelukannya. Tangis haru di antara mereka pun terjadi pada saat itu. Bu Yuni pun flashback lagi ke belakang, betapa jahatnya dia dulu, betapa egoisnya dia dulu meninggalkan kedua anaknya ini. Akhirnya Mbak Ira dan Mas Andi pun mengajak Bu Yuni ini duduk di kursi yang ada di ruang tamu itu. Ma, kami kemari untuk menjemput Mama pulang, kata Mbak Ira. Rumah kita masih yang dulu, Ma. Ayo, Ma, kita pulang bersama-sama. Bu Yuni masih menunduk, dan dengan suara yang bergetar, dia mengatakan, Nah, sekarang sepertinya tidak ada lagi rumah buat Mama pulang. Sekarang tidak ada lagi rumah yang mau menerima Mama untuk pulang. Enggak, Ma. Mama adalah mama kami. Rumah itu juga adalah rumah tempat tinggal Mama. Kami selalu mengharapkan kehadiran Mama di rumah itu, kata Mas Andi. Bu Yuni pun menggeleng. Rasanya sudah tidak pantas Mama pulang ke rumah itu. Karena beberapa tahun yang lalu Mama sangat egois, Mama sangat jahat, dan Mama menyakiti kalian dan juga Papa. Jadi rasanya tidak pantaslah Mama untuk pulang ke rumah itu lagi. Andi pun menggeleng. Ma, Papa selalu bilang, dari hati kecil Mama tidak mau pergi dan tidak mau meninggalkan kami. Hanya takdirlah yang membuat Mama pergi pada saat itu, sehingga itu bukan salah Mama dan kami tidak pernah membenci Mama. Bu Yuni pun menggelengkan kepalanya dan semakin merasa bersalah dan hatinya hancur pada waktu itu. Benar-benar Pak Teddy itu sudah mendidik anak-anaknya ini untuk tidak pernah membencinya, walaupun Bu Yuni ini sudah merasa melakukan kesalahan yang sangat besar. Bu Yuni pun tetap menggeleng dan menolak untuk pulang ke rumah tersebut, karena beralasan dia akan merepotkan Ira dan Andi di saat usia tuanya. Tetapi lagi-lagi, baik Ira maupun Mas Andi tetap mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab mereka mengurus ibunya di masa tua. Izinkan kami, Ma, untuk mengabdi dan mengurus Mama di sisa usia Mama. Kami sudah kehilangan Mama selama 20 tahun. Apakah sisa usia Mama ini akan hilang juga dari kami? Dan kami tidak mendapat kesempatan untuk merawat Mama. Kalau Mama khawatir dan takut untuk bertemu dengan Papa, Papa sudah pergi, Ma, mendahului kita 1 bulan yang lalu, kata Ira. Dan Papa juga yang meminta kami untuk menjemput Mama pulang. Papa tidak pernah dendam ke Mama. Sehingga
Di detik-detik terakhirnya, Papa masih meminta kami untuk menjemput Mama pulang. Jadi sekarang tidak ada alasan Mama untuk tidak pulang, Ma, kata Ira. Bu Yuni pun kehabisan kata-kata. Dia tidak habis pikir mengapa anak-anak dan mantan suaminya itu tidak membenci atas kesalahan besar yang telah dia perbuat di masa lalu. Akhirnya Bu Yuni ini pun mau untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Walaupun dalam kondisi dan status yang berbeda, tetapi Mas Andi dan Mbak Ira ini sangat bahagia. Karena mereka berdua bisa untuk mengabdi dan berbakti kepada mamanya. Dan yang terpenting adalah pada saat itu mereka merasa bisa pulang ke rumah yang sesungguhnya dengan adanya Bu Yuni bersama mereka. Nah, Mas Mbak, itulah tadi potongan kisah kehidupan yang mengaduk emosi kita dan menguras air mata. Besar harapan kami agar Mas dan Mbak bisa memetik pelajaran dari cerita yang kita dapat dari Mas Andi ini. Dan untuk Mas dan Mbak yang mau juga berbagi cerita seperti Mas Andi ini, sangat boleh. Caranya kirimkan cerita-cerita atau potongan kisah kehidupan yang menyentuh hati dari Mas dan Mbak melalui email untuk dibagikan di sini. Karena kami yakin setiap potongan kisah kehidupan tersebut pasti mengandung pelajaran yang bermanfaat. Dan apabila pelajaran tersebut diambil dan berguna juga untuk orang lain, maka itu akan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Terutama untuk Mas dan Mbak yang mengirimkan ceritanya. Tetap bahagia, Mas dan Mbak, dan teruslah berbagi. Sekian dari saya. Sampai jumpa di potongan kisah kehidupan menyentuh hati berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.